Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ramadhani dengan nomor BP 2312031. Saya berasal dari jurusan Teknik Kimia Bahan Nabati kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang neraca massa dan energi untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah neraca massa dan energi dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Rita Yaufa MT dan Ibu Miftahur Rahmah MT. Pada video ini saya akan menjelaskan 5 topik. Yang pertama ada panas dan temperatur, yang kedua ada kapasitas panas, lalu kapasitas kalor pada gas, lalu kapasitas panas gas campuran, dan yang kelima ada panas laten dan panas sensibel. Yang pertama, apa sih itu perbedaan panas dan temperatur? Jadi, panas itu merupakan besaran yang berpindah antar benda karena perbedaan suhu yang ada di antara benda-benda tersebut. Nah, panas merupakan energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Alat yang umumnya digunakan untuk mengukur panas adalah kalorimeter. Satuan untuk menyatakan panas dapat dinyatakan oleh satuan kalori, BTU, Joule, dan lain-lain. Sedangkan temperatur atau suhu merupakan besaran yang menyatakan derajat panas dari suatu benda. Alat yang digunakan untuk mengukur alat yang digunakan untuk mengukur suhu ialah termometer. Satuan yang digunakan untuk menyatakan suhu atau temperatur yaitu umumnya ada Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Topik yang kedua yaitu ada kapasitas panas. Kapasitas panas merupakan jumlah panas yang dibutuhkan untuk meningkatkan temperatur dari 1 kg senyawa pada sistem itu sebesar 1 derajat Celcius. Nah, kapasitas panas ini bisa disajikan dalam dua bentuk. Yang pertama dapat disajikan dalam unit mol dan yang kedua dapat disajikan dalam unit massa atau specific heat. Dalam penyajian kapasitas panas dalam unit mol didenotasikan dengan huruf C kapital dengan satuan kilojoule per kilomol derajat Celcius. Sedangkan penyajian kapasitas panas dalam unit massa atau juga biasa dikenal dengan specific heat juga didenotasikan oleh huruf C. Satuannya yaitu kilojoule per kilogram derajat Celcius. Materi yang ketiga yaitu kapasitas kalor molar gas. Kapasitas kalor molar gas ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu kapasitas panas molar gas pada tekanan tetap. Yang kedua ada kapasitas panas molar gas pada volume tetap. Kapasitas panas molar gas pada tekanan tetap merupakan kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 mol zat sebesar 1 Kelvin pada tekanan tetap. Untuk mencari kapasitas panas molar gas pada tekanan tetap ini, kita dapat menggunakan persamaan yakni Cp sama dengan Qp dibagi N dikali delta T. Atau juga dapat dicari dengan persamaan Qp sama dengan N dikali Cp dikali delta T, di mana Cp merupakan kapasitas panas molar gas pada tekanan tetap, Qp merupakan kalor gas pada tekanan tetap, N merupakan mol zat, dan delta T merupakan perubahan suhu. Yang kedua, kapasitas panas molar gas pada volume tetap itu merupakan kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 mol zat sebesar 1 Kelvin. Untuk mencari kapasitas panas molar gas pada volume tetap ini, kita dapat menggunakan persamaan CV sama dengan QV dibagi N dikali delta T, atau QV sama dengan N dikali CV dikali delta T,
dengan CV merupakan kapasitas panas molar gas pada volume tetap, QV merupakan kalor gas pada volume tetap, dan N merupakan mol zat, sedangkan delta T merupakan perbedaan temperatur. Materi yang keempat yaitu kapasitas panas gas campuran. Kapasitas panas gas campuran ini diperlukan ketika di dalam suatu sistem terdapat lebih dari satu jenis senyawa. Contohnya, pada suatu sistem itu terdapat gas hidrogen dan gas oksigen. Nah, untuk mencari kapasitas panas gas campurannya ini, kita dapat menggunakan persamaan Cp mix sama dengan sigma X1 dikali Cpi. Yang mana di sini Cp mix merupakan kapasitas panas gas campuran. Sedangkan X1 merupakan konsentrasi dari senyawa itu di dalam sistem. Sedangkan Cpi merupakan kapasitas panas senyawa itu. Misalnya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, terdapat gas hidrogen dan gas oksigen di dalam suatu sistem, maka untuk mencari kapasitas panas gas hidrogen, kita kalikan konsentrasi gas hidrogen di dalam sistem itu, lalu dikalikan dengan kapasitas panas gas hidrogen. Begitu juga dengan oksigen. Nanti hasilnya kita tambahkan untuk mencari kapasitas panas gas campuran. Nanti jika nilai Cp mix telah diketahui, maka perubahan kalor untuk M mol campuran gas dapat dihitung dengan menggunakan persamaan Q sama dengan integral M Cp mix dt dibatasi oleh T2 dan T1. Topik yang kelima yaitu ada panas laten dan panas sensibel. Panas laten merupakan perubahan kandungan energi benda yang mengakibatkan perubahan fasa, seperti penguapan, pengembunan, peleburan, dan lain-lain. Sedangkan panas sensibel itu merupakan perpindahan panas yang mengakibatkan perubahan temperatur suatu senyawa tanpa melibatkan perubahan fasa. Ketika panas sensibel ditambahkan atau dihilangkan dari sebuah senyawa, akan mengakibatkan perubahan temperatur dengan tetap menjaga bentuk fisiknya. Contoh dari panas sensibel ini adalah ketika kita memanaskan air dari suhu 30 derajat Celcius ke suhu 100 derajat Celcius, di mana ini merupakan suhu titik didih air. Tetapi air yang kita panaskan ini tidak berubah fasa dari cair menjadi padat. Nah, ini menggunakan panas sensibel. Tetapi jika air ini kita panaskan secara terus-menerus pada suhu 100 derajat Celcius, maka air ini akan berubah fasa dari cairan menjadi gas. Nah, inilah yang disebut dengan panas laten. Sekian materi yang saya jelaskan di dalam video kali ini. Terlebih dan terkurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.